Halo, mari kita belajar bersama bagaimana menerapkan pembelajaran terdiferensiasi di tahap berkembang. Yuk kita ikuti videonya. Ibu dan Bapak, untuk melihat contoh penerapan pembelajaran terdiferensiasi di tahap berkembang ini, mari kita lihat dulu sejenak proses asesmen awal pembelajaran. Ini merupakan bagian penting dalam pembelajaran terdiferensiasi, karena dari kegiatan inilah kita mendapatkan pemetaan kemampuan peserta didik. Seperti apa ya contohnya? Mari kita lihat contoh berikut. Ini adalah kelas kelompok B di TK Dahlia. Ibu Hana dan Ibu Sari melakukan asesmen awal pembelajaran dengan cara melakukan observasi melalui kegiatan bermain menyusun buah-buahan dengan pola ABC. Ibu Hana mencontohkan pola dengan meletakkan rambutan, anggur, stroberi, dan Ibu Hana meletakkan buah selanjutnya dengan mengulang pola sebelumnya. Setelah mencontohkan, Ibu Hana memberi kesempatan pada anak muridnya untuk mencoba membuat pola menggunakan buah-buahan yang disediakan. Dari hasil observasi pada kegiatan bermain tersebut, didapati 8 dari total 10 peserta didik sudah sangat lancar dalam membuat pola ABC. Sementara 2 orang sisanya masih menyusun buah-buahan dengan urutan sekehendak hati mereka. Berdasarkan hasil capaian tersebut, Ibu Hana berdiskusi dengan teman sejawatnya Ibu Sari untuk merancang pembelajaran terdiferensiasi. Setelah mendapatkan pemetaan, saatnya kita melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, Ibu Bapak, untuk tahu kira-kira strategi apa yang perlu dilakukan Ibu Hana dan Ibu Sari? Mari kita lihat. Setelah melakukan asesmen awal pembelajaran, pada tahap berkembang ini, yang perlu dilakukan Ibu Hana dan Ibu Sari adalah mengajar seluruh peserta didik di kelasnya, sesuai dengan fase capaian belajar mayoritas peserta didik, serta memberikan perhatian khusus terhadap sebagian peserta didik yang membutuhkan perlakuan berbeda, materi, atau metode belajar. Mari kita lihat contoh di kelas Ibu Hana. Karena sebagian besar murid sudah menguasai konsep pola ABC, maka Ibu Hana merancang pembelajaran selanjutnya, supaya murid-murid dapat membuat pola yang lebih sulit, yaitu pola ABCD. Sedangkan untuk 2 anak yang nampaknya belum memahami konsep pola, Bu Hana membacakan buku cerita anak yang menunjukkan bahwa pola adalah sesuatu yang berulang. Buku itu menceritakan tentang hewan-hewan laut yang memiliki tubuh berpola, seperti misalnya ikan berwarna kuning hitam, dan belut yang tubuhnya bergambar titik garis. Setelah mendengarkan cerita, peserta didik diajak ke halaman belakang sekolah. Di sana, Ibu Hana dan temannya sudah meletakkan beberapa bahan alam, seperti daun, ranting, batu, dan bunga. Kemudian, Ibu Hana menantang peserta didik yang telah lancar membuat pola ABC untuk menggunakan bahan tersebut, untuk membuat pola yang lebih dari ABC. Semua peserta didik mencoba membuat pola berulang lebih dari 3 benda. Bahkan ada yang membuat hingga 5 benda berulang. A, B, C, D, E. Sementara, terlihat Ibu Hana menghampiri secara bergilir 2 anak yang masih berada pada tahapan mengenal pola. Ibu Hana menyemangati mereka untuk membuat pola berulang dengan urutan yang lebih sederhana, yaitu pola ABAB. Kedua anak tersebut nampaknya mulai memahami bahwa pola adalah sesuatu urutan yang diulang. Seorang membuat pola bunga ranting, sedangkan anak lain membuat pola ranting batu. Bu Hana mencoba metode yang berbeda dengan harapan cara tersebut lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Ibu dan Bapak,
Itulah tadi contoh penerapan pembelajaran terdiferensiasi pada tahapan berkembang. Tapi bagaimana ya jika di kelas hanya ada satu orang guru dan harus tetap memberi perhatian pada anak yang masih memerlukan penguatan pada materi yang berbeda? Ibu dan Bapak, mungkin kita dapat melakukan ini. Coba petakan kemampuan peserta didik berdasarkan kemampuannya. Kemudian gunakanlah metode peer tutor atau yang biasa disebut tutor sebaya. Berikan peran untuk peserta didik yang sudah menguasai materi dengan baik untuk saling membantu temannya yang masih memerlukan bantuan. Dengan begini, komunitas belajar juga semakin hidup. Tentunya peserta didik yang menjadi peer tutor bisa bergantian tergantung materinya. Bagaimana? Bukan berarti kita tidak bisa melakukan pembelajaran terdiferensiasi di tahap berkembang ya. Lakukanlah secara bertahap, yaitu pembelajaran dilakukan sesuai dengan fase capaian belajar mayoritas peserta didik di kelasnya, juga sambil memberikan perhatian khusus terhadap sebagian peserta didik yang membutuhkan perlakuan yang berbeda. Perlu diingat juga nih, Ibu dan Bapak memiliki ruang luas untuk terus mengembangkan pembelajaran di kelas. Oleh sebab itu, terus mengevaluasi perencanaan pembelajaran ya, sampai Ibu dan Bapak bisa mengembangkannya secara mandiri. Demikian Ibu dan Bapak Guru, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan pada satuan pendidikan Ibu dan Bapak. Sampai jumpa! Pembelajaran terdiferensiasi di tahap berkembang dapat diterapkan dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan fase capaian belajar mayoritas peserta didik di kelas. Namun, sambil memberikan perhatian khusus terhadap sebagian peserta didik yang membutuhkan perlakuan yang berbeda.